Udah Aurel? Kameranya nggak nyala sih. Kan nyalain dulu kameranya. Capek Aurel nunggu. Ayo. Miracle nggak nampak wajahnya. Wow. Udah panjang rambutmu. Nggak apa-apa lah daring. Bilang kayak gitu aja lah. Setor muka. Mukanya mana? Nah, udah kirim sama Miss ya seperti biasa. Di apa namanya di japri aja, jangan di grup. Nah, jadi untuk yang masalah ini, masalah foto tadi, foto tadi itu, silakan dibicarakan nanti. Pokoknya Miss ikut yang mana yang bagus saja. Pokoknya Miss jangan aneh-aneh, yang bagus saja lah. Ya, pokoknya formal ya, formal, menarik. Nah, itu lebih bagus. Kalian bicarakan lah. Gaby sama Evan itu ada bakat-bakatnya untuk mendesain itu. Ya. Nggak ada. Kok nggak ada? Tapi itu yang kamu buat itu cantik juga. Oke ya, silakan nanti kalian bicarakan mana yang bagus. Terus kalian harus bedakan yang grup apa itu ya, grup peminatan itu. Nah, kalian buat juga itu ya. Bedakan si Berut dengan Loren. Bukan bedakan siapa wali kelasnya ya, bedakan gambarnya itu ya. Dibedakan ini kalau bisa ada bisa kita lebih tahu cepat, karena guru-guru kan kadang-kadang bingung, Miss Sari yang mana sih ini, tuh jadi biar lebih jelas ya, lebih jelas diketahui di mana. Oke ya. Apa itu? Oh, sama itu ya, kebalik. Iya juga ya, Evan terbalik gitu. Tuh, itu nanti dibeli desain lagi. Oke, jadi hari ini kita masuk bahasa Indonesia, ya. Mohon maaf kalau agak bising-bising sedikit nanti ya, karena adik-adikmu di rumah ini banyak nih. Bukan hanya anak Miss, ada juga anak-anak tetangga. Oh, anak saudara juga ada. Jadi mohon maaf kalau agak bising-bising. Ya, biasa kalau di rumah seperti itulah keadaannya. Oke, kalau di sekolah mungkin tak ada yang bising. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Jadi kalau di rumah sih memang lebih lancar internetnya daripada sekolah. Ya, seperti Miss ini kan lancar. Bisa kalian dengar semua kan suara Miss? Bisa ya, seperti itu. Jadi kamu jangan sembunyi-sembunyi. Kalau di sekolah ya mati hidup internetnya. Kalau internet Miss itu tetap. Coba dilihat di bagian yang sudah sama Miss itu kan full itu. Jadi nggak ada mati hidup. Nggak bisa kita lari-lari, Agus. Nggak bisa kita kabur, nampak kabur. Nggak ada ya. Jadi jelas nonstop itu. Apalagi bukan Zoom ini. Ini kan Google Meet. Google Meet kan lama durasinya. Ya, cuma tadi ada sedikit kelemahan ya yang disampaikan oleh siapa ini tadi, Eka ya, dia japri saya. Ada kelemahan, Miss. Ya, kelemahannya. Ya, semua sih aplikasi itu ada kelebihan dan ada kelemahannya. Nanti yang masukan Eka itu saya tampung saja. Ya, saya tampung saja nanti kalau misalkan ada pertemuan kami, ya udah disampaikanlah apa kelebihan dan kelemahannya. Kalau misalkan diterima nanti ya sesuai dengan misalkan kami rapat, ya oke lah kita lanjut dengan Zoom. Kalau misalkan tidak diterima, ya tetap aja kita Google Meet gitu. Karena ada tadi kan suaranya kadang-kadang aneh-aneh, Miss. Saya semua itu. Bagaimana? Ya, jadi bisa aja apapun aplikasinya saya oke-oke aja itu. Ya nggak masalah. Intinya lancar internetnya. Kalau lancar internetnya boleh. Kalau nggak lancar internetnya masalahnya sekarang. Itu masalahnya kan. Ibarat kalau kita pergi ke SP ya naik motor nggak ada bensin udahlah. Ya, seperti juga mobil.
Kalau nggak ada minyaknya, nggak ada bensinnya, ya sudah nggak bisa jalan. Seperti itu internet. Jadi apapun aplikasinya, mau Zoom mau Google Meet, mau ada hal baru lagi, ya tergantung pada internetnya. Itulah saya bilang tadi pagi pembinaan, Francisca, Evan, Teddy, ya. Jadi Tiara harus betul-betul, ya, kalian harus bisa ikut ya pembelajaran. Mau misalkan tidak bisa internet karena jaringan, ya di satu tempat, di rumah atau di mana, diusahakan. Ya, diusahakan. Dan kalau ada gangguan, tolong diinformasikan. Diinformasikan kepada guru mapelnya dan kepada saya. Oke, seperti Rahmatika tadi, dia sakit bukan karena jaringan. Ya, jadi seperti itu untuk masalah tentang pembelajaran. Nah, jadi untuk bahasa Indonesia sudah dapat buku semua. Tinggal siapa yang belum ya? Naomi udah Mama ambil tadi. Agus belum ya? Ya, Gus. Belum, Gus? Jadi kalau ada waktu Mama, biar diambil di sekolah hari ini. Hari ini buka sekolah. Ya. Ada guru piket. Nanti guru piket yang ngasih. Kemudian kalau misalkan sekarang tak bisa, boleh besok. Ya, boleh besok ambil lah. Nanti setiap hari ada guru piket kok. Nah, setiap hari ada guru piket, nanti bilang aja saya ambil buku IPA. Nanti bukunya di aula. Itu karena guru-guru sekarang, guru piket sekarang kalau pergi mereka pakai surat tugas dan kartu vaksin, ya. Jadi nanti ditanya. Jadi kalau misalkan kamu tidak lewat di simpang base camp, bolehlah lolos sampai ke sekolah. Tapi kalau lewat simpang base camp, nanti ada yang nanya, kamu kemana? Katanya kan. Kalau misalkan sudah kamu tunjukkan kartu vaksinnya, sama surat tugas kalau guru, kalau anak sekolah, orang tua vaksin, dan bukti untuk apa yang kamu ambil. Pasti kalau buku pasti diizinkan itu. Kenapa? Karena penting anaknya di rumah, itu dikasih izin. Itu yang saya katakan kemarin mengenai vaksin. Nah, inilah nak, kalau pemerintah ini begini dia. Kalau sudah dikasih kesempatan, ya silakan pergunakan kesempatan. Nah, itulah dia kan. Nah, sekarang sudah diketatkan, sekarang harus ada sertifikat vaksin. Kalau tidak ada, ya nggak bisa, nggak kemana-mana. Itu saya dengar itu. Habis nggak pernah keluar sih dari kemarin. Tapi kata suami saya sekarang udah mau cari mana tempat vaksin. Karena nggak bisa keluar. Nah, gitu. Jadi, itulah. Nah, jadi untuk ngambil buku, kalau misalkan orang tua ke sana, ya nggak apa-apa. Nanti bawa aja, sampaikan aja nanti. Saya mengambil buku anak saya di sekolah Globe. Itu di bawah. Karena anak saya kan belajar di rumah. Baru kan bagian buku kemarin. Nggak sempat ngambilnya karena kerja. Itu aja alasannya. Nanti dikasih izin. Orang tua Naomi udah ngambil buku tadi. Ya, Naomi ya? Udah nyampe Mama di rumah? Belum, Miss. Belum ya? Oh, itulah. Mungkin masih di jalan itu. Nah, udah diambil ya, bukunya udah diambil. Nah, itu yang perlu dilaksanakan ya. Kemudian ada pendaftaran vaksin lagi. Udah saya share itu minggu yang lalu. Ya, udah lama sih. Nah, kalau misalkan mau mendaftar lagi, ya mendaftar bagi yang belum, silakan daftarkan dirinya, nggak apa-apa. Jadi nanti saya share lagi lah, siapa tahu udah tertimpa-timpa ya, ada di atas itu, mau jauh di atas informasinya, nanti saya share lagi di grup orang tua, udah saya share kok ya. Jadi kalau misalkan kamu mau divaksin, silakan divaksin, nggak apa-apa ya. Coba tanya sama yang sudah divaksin ini ya. Memang ada sih efeknya ya, ada, nggak apa-apa lah itu.
nggak terlalu ini. Pokoknya saya lihat kalian sekarang sehat-sehat saja, ya. Oke. Jadi itu ya untuk mengenai pembelajaran. Nah, sekarang untuk bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia. Dan perlu kamu tahu siapa saja guru yang masuk di kelasmu nanti. Oke ya, biar saya jelaskan dulu sebelum kita masuk. Nah, saya mulai dari Mapel MTK. MTK tetap. Halo, bisa dengar suara Miss? Nah, MTK tetap. Bahasa Inggris tetap. PJOK tetap. Seni budaya tetap. Bahasa Indonesia tetap. Kemudian PKWU. PKWU itu bukan Miss Rifka lagi, tapi Miss Dera. Miss Dera ya. Miss Dera. Kemudian untuk agama tetap, ya. Agama tetap. English juga tetap. Untuk peminatan. Ya, peminatan untuk IPA. Ya, Loren. Nah, pertama fisika. Fisika tetap. Biologi tetap. Kimia juga. Guru baru. Guru baru ya, kimia. Cewek. Ya. Namanya Miss Febe. Febe ya, Febe. Ditulis F-E-B-E, Febe. Dibaca Febe katanya. Saya kira Miss Feby. Miss Febe. Iya kan? Iya, iya. Miss Febe ya. Orang Batak. Oke. Nanti panjang rambutnya, ciri-cirinya pakai kacamata. Miss Maya. Apa? Jangan sampai Adiknya tiba-tiba. Apa itu? Ya, oke ya, Febe ya, itu namanya. Itu yang ngajar kimia. Nah, kemudian di IPA cuma itu aja yang berubah, yang ada perubahan. Nah, terus ditambah PPKN. PPKN sekarang bukan Miss. Nah, jadi Pasabam. Serius? Iya. Pasabam ya. Serius Miss. Iya. Surprise yang sangat-sangat. Apa sih kalian ini? Oke. Nah, udah ya. PKN, semua dia kelas 10, kelas 11, kelas 12. Pokoknya dia menggantikan posisi Miss. PKN. Sekarang dia gini, dia kan dulu tata usaha. Nah, dia memang backgroundnya itu guru. Tapi dia naik pangkatnya jadi guru. Nah, sekarang kita punya tata usaha baru. Namanya Pak Muslim. Ya, Pak Muslim. Nah, itu ya. Nah, itu Pasabam PKN. Kemudian untuk peminatan di IPS. Di IPS ya. Sosiologi, geografi, yang mengajar itu namanya Miss Indi. Indi namanya. Ya, Miss Indi namanya. Orangnya cantik, manis, mukanya bulat, warna kulitnya putih. incaran Pak Edo. Ya. Udah ada weh. Udah ada weh. Boleh. Awalnya nggak boleh. Iya. Jadi itu ya. Ekonomi. Ekonomi untuk sementara Miss. Gaby gitu. Untuk sementara ya ekonomi Miss. Sementara. Habis itu nanti entah ya. Karena Miss Rifka itu lagi cuti melahirkan 2 bulan. Nah, jadi Miss menggantikan ekonomi kelas 10, 11, 12. Oke. Itu ya. Nah, habis itu untuk sejarah minat. Sejarah wajib. Ya, sejarah minat, sejarah wajib.
Nah, itu tetap gurunya. Oke ya, tetap Kirain ganti, Miss. enggak, tetap gurunya ya. Nah, jadi itu semua untuk ada yang mau ditanya lagi? Siapa gurunya yang masuk? Enggak, Miss. Enggak ada ya. Nah, jadi yang baru cuma tiga aja ya. Nah, nggak mungkin kamu dibilang saya baru, ya kan? Nah, tiga aja, geografi, sosiologi. Nah, geografi sosiologi itu Miss Indi, baru nanti Miss Febe, kimia. Baru PPKN Pasabam. Yang lainnya masih guru lama. Ya. Oke. Itu guru-gurunya. Nah, nanti kalau misalkan telat Miss invite atau Miss tambahkan di grup, minta tolong saya sama Gaby, Aurel, Tiara di peminatan, ya. Supaya ditambahkan gurunya. Jangan menunggu-nunggu. Udah siap, Bang? Jangan menunggu-nunggu Miss ya, karena Miss kan langsung ke kelas lain ya, ke kelas lain Miss masuk, nggak ingat lagi anak, ya udah masuk ke kelas lain. Nah itu ya, maksudnya Miss ingat anak orang nanti, anak Miss sendiri nggak ingat. Nah, jadi supaya menghindari itu kalianlah yang sudah Miss tunjuk tadi, Gaby, Aurel, Tiara di peminatan IPS ya, itu ya guru-gurunya. Nah, bahasa Indonesia untuk semester 1 ini, bukunya ini ya, sama nggak bukunya yang sudah dibagikan? Sama, Miss, ada topengnya. Nah, ada topengnya. Oke, ada topengnya ya. Nah, terus coba dibuka daftar isinya. Coba dibuka daftar isinya dulu. Daftar isinya ya. Karena baru pertama sekali kita bahas untuk bahasa Indonesia. Nah, jadi di daftar isi ada 10 bab. Ya, 10 bab. 10 bab di situ. Jadi 10 bab itu dibagi 2. Bang, bentar ya. Bang, itu pintunya itu dikunci. Mama lagi ngajar. Cepat. Sana. Pintu. Adik-adik pintu. Cepat, Bang. Pintu, Bang. Oke. Ya, jadi ada 10 bab. Ya, 10 bab itu jadi dibagi 2. Jadi bab 1 sampai dengan bab 5. Ya. Bab 1 sampai bab 5 itu semester 1. Itu semester 1. Bab 6 nanti sampai dengan 10 itu semester 2. Ya, semester 2. Jadi itu ada dibagi 2 itu yang 10 bab. Nah, jadi teks-teksnya yaitu di semester 1, teks pertama sekali kita bahas yaitu teks prosedur. Ya, teks prosedur. Baru selesai teks prosedur, baru masuk teks mengenai eksplanasi. Ya, teks eksplanasi. Nah, setelah itu baru masuk teks mengenai pembahasan ceramah. Nah, selesai ceramah, masuk ke cerpen. Dan terakhir adalah buku non-fiksi. Nah, jadi ada 5 teks yang dibahas. Yaitu ada teks prosedur, eksplanasi, ceramah, cerpen, dan non-fiksi. Itu yang dibahas, ada 5. Nah, jadi yang 5 ini nanti kita upayakan. Karena sebelum PTS, ya, sebelum PAS, kan ada ujian, kan ada 2 kali. Pertama adalah PTS dan PAS. Kita upayakan nanti bab 1 sampai bab 3, teks 1 sampai teks 3 sudah selesai di waktu PTS.
Ya, sehingga nanti PTS itu kita sudah bahas teks prosedur dan teks eksplanasi dan ceramah. Nah, ada 3 itu. Setelah nanti PTS, ada nanti 2 lagi, ya, cerpen dengan non-fiksi. Nah, jadi 2 itu memang banyak yang dibahas. Ya, banyak yang dibahas. Nah, tidak apa-apalah kalau hanya 2, berarti paslah nanti waktunya. Jadi itu hal-hal yang perlu disampaikan. Kemudian untuk KD. KD itu dibagi 2. Ada KD untuk pengetahuan dan ada KD untuk keterampilan. Perhatikan halaman X1. X1. Udah? Setelah daftar isi. Udah dilihat? Udah? Ada di situ kompetensi dasar. Ya. Nah, kompetensi dasar. Nah, jadi kompetensi dasar dibagi 2 ya. Nah, ini ada pengetahuan dan ada keterampilan. Yang ada 3.1 itu adalah pengetahuan. Dan yang ada 4.1 itu adalah keterampilan. Nah, jangan sepele dengan halaman ini. Nah, halaman ini nanti dicantumkan di rapor kamu. Itulah yang ada di rapor kamu itu deskripsinya. Nah, di situ diambil, semua guru mengambil di situ. Ya. Nah, jadi KD khusus semester 1 itu ada 13. Ya, ada 13. Ya, 13 ya. 13 KD. Ya, 13 KD. Baik dia pengetahuan maupun keterampilan. Jadi 13 itu kita bagi sesuai dengan teks yang Miss katakan tadi. Ya. Apa teks yang Miss katakan tadi itu? Ada 3. Pertama adalah prosedur, yang kedua adalah eksplanasi, dan ketiga adalah ceramah. Nah, berarti kalau 3, berarti 3 juga kita ambil sesuai dengan KD. Nah, nanti KD-nya untuk semester 1 3.1 ya, 3.1 sampai dengan 3.6. Karena ceramah di situ ya. Nah, ceramah. Nah, 3.6. Begitu juga dengan kompetensi dasar untuk keterampilan. Ada di situ 4.6. Ya. Saya tidak men-share PowerPoint-nya atau segala macam karena bukunya sudah ada di situ. Ya. Kamu sekarang cuma buka, perhatikan yang sudah Miss jelaskan. Jadi itu 3.1 ya sampai dengan 3.6 itu semester 1. Ya, nanti tandai di bukunya biar bisa kamu pahami. Selebihnya masuk ke semester 2. Nah, jadi yang 6 ini harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oh, sesingkat-singkatnya. Udah kayak proklamasi pula. Ya kan? Nah, jadi 3.1, 3.6. Ya. 3.1 dan 3.6. Itu. Nah, untuk materi kita, pertama sekali yang kita bahas yaitu teks prosedur. Ya, teks prosedur itu yang kita bahas. Sebelum sejauh itu kita masuk, jadi saya jelaskan penilaian yang untuk kita pada mapel bahasa Indonesia ada 3. Ya, pertama yaitu sikap. Yang kedua adalah pengetahuan. Yang ketiga adalah keterampilan. Nah, di rapor semua sudah ada itu. Nah, yang Miss minta di bahasa Indonesia ini kalau sikap, ya pada saat menjelaskan jangan kamu tidur. Nah, nanti ada suatu waktu nanti Miss suruh aktifkan kameranya dulu. Nah, aktifkan. Jangan terulang seperti yang kemarin-kemarin ya. Ada sih kemarin yang tidak semua yang melakukan ini. Miss lagi menjelaskan bang ngorok.
udah angkat kaki di sofa sambil ngezoom sama gurunya. Nah, nilai sikapnya itu kurang. Oke. Oke, pengetahuan. Kalau pengetahuan nanti ya termasuk nanti tes tertulis ya. Tes tertulis setelah selesai bab, ya selesai subbab, KD. Nah, ada nanti penilaian secara tertulis. Ya, misalkan prosedur ya, tes prosedur, tuliskan contoh teks prosedur. Harus bisa kamu itu setelah sudah menjelaskan, bukan sebelum ya menjelaskan. Oke ya, itu penilaiannya. Kemudian untuk keterampilan. Keterampilan nanti ini namanya praktik. Ya, bukan praktek. Kalau praktek itu tidak baku. Kalau bakunya praktik. Kalau praktik itu kan praktikum. Berasal dari kata praktikum. Iya, Miss. Nanti penilaiannya, misalkan teks prosedur, praktekkanlah, videokan, kirim sama Miss. Cara memasak kue. Oke, silakan. Cara menggunakan barang. Nah, petunjuk pemakaian barang, petunjuk pemakaian atau langkah-langkah yang harus dikerjakan jika kita melakukan kegiatan. Nah, itu divideokan. Kamu sendirilah videokan, kirim sama Miss. Itu ya, kelas 11 kemarin mereka itu mengirim itu videonya. Itu nanti setelah Miss jelaskan. Jadi saya jelaskan bagaimana contoh dari penilaian mengenai keterampilan. Oke. Bentar dulu ya, saya balas ini penting. Yang lainnya, bentar ya. Sebentar dulu, saya balas ini. Oke, nah, jadi itu ya untuk yang ketiga itu sikap, pengetahuan, keterampilan, ya harus ada. Nah, itu ya untuk penilaian yang harus kita lakukan. Kemudian pengaruh juga dengan kehadiran. Kehadiran, maka tadi absen ini saya cek. Nah, ini tetap saja IPS adalah hanya 4 orang, sedangkan IPA itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Udah pas ya. Itu Evan. Halo Evan. Cepat. Isi dulu. Nanti Miss pikir kamu nanti gak hadir. Oke, isikan dulu daftar hadirnya dulu. Nah, jadi itu ya untuk kehadiran. Nah, jadi tidak seperti kemarin. Kalau kemarin kan di list di grup siapa yang hadir. Nah, coba listkan dulu lah siapa yang hadir. Siapa? Ada ya? Bentar ya. Dek. Di luar, Dek. Tunggu dulu. Gaby, di luar, Nak. Di luar ya, boleh. Nah, jadi itu ya untuk kehadiran. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Ya, jangan lupa mengisi daftar hadir. Kalau dulu di WA group, sekarang di Google Form. Oke, nah pembahasan kita yaitu coba perhatikan halaman 6. Ya, halaman 6. Halaman 6. Nah, di situ kan mengonstruksi informasi dan teks prosedur. Itu ya. Teks prosedur. Jadi pertama yang kita bahas ini adalah teks prosedur. Teks prosedur itu yang kita bahas. Jadi perhatikan ada teksnya, ini sangat panjang teksnya ini. Nanti kita baca, tetapi kita harus tahu dulu pengertian dari teks prosedur. Nah, sebelum kita sampai ke situ dulu kita harus tahu namanya apa
pengertian dari teks prosedur? Coba, siapa dulu yang bisa? Coba didefinisikan dulu teks prosedurnya. Apa pengertian dari teks prosedur? Siapa yang bisa? Ada yang tahu teks prosedur apa? Nggak ada. Coba apa Berisi cara-cara. cara-cara berisi cara-cara, ya betul. Berisi langkah-langkah, betul. Ya, berarti itu kan definisi singkatnya. Yang Miss mau itu sekarang Terdapat di halaman 11. didefinisikan secara umum. Secara umum apa kira-kira? Itu ya. Definisi secara umum tentang dengan teks prosedurnya. Oke. Nah, Teks yang menyajikan langkah-langkah. teks yang menyajikan tentang langkah-langkah. Ya, Dan betul. kegiatan. Atau kegiatan Dalam bisa. kegiatan. Ya. Yang lain? Ada yang lain? Sebelum kita definisikan berisi langkah-langkah ataupun cara-cara untuk membuat ataupun melakukan sesuatu. Ya, betul. Yang lain ada lagi? Langkah-langkah suatu aktivitas Ya. untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, betul. Pokoknya ada di dalamnya langkah atau cara. Ya. Ada langkah dan cara. Seperti itu. Kalau yang lain ada lagi? Yang lain ada? Nggak ada? Nggak ada? Enggak, Miss. Nggak ada ya. Nah, jadi kalau teks prosedur itu adalah teks ya yang berisikan langkah-langkah atau aktivitas ya atau kegiatan ya untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan ya. Jadi itu yang dimaksud dengan teks prosedur. Jadi teks prosedur. Bentar ya. Saya buat ini dulu. Oke. Sebentar. Nampak nggak di sana? Nampak? Nampak ya. Oke. Ini dia. Jadi kalau Miss menjelaskan seperti ini, kamu nonaktifkan kameranya, tak masalah. Tapi jangan tidur ya. Habis ini nanti saya katakan aktifkan kameranya. Oke. Nah, ini teks prosedur. Jadi apa definisinya? Adalah seperti yang sudah disampaikan tadi, sudah semua benar. Ya. Jadi teks. Ya. Harus diawali dengan teks ya. Teks yang berisikan ya. Apa isinya di dalam? Ada langkah-langkah. Ya, ada langkah-langkah. Nah, apa langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkah. Selain itu bisa juga dikatakan ada cara. Ya. Ada cara. Apa cara itu? Adalah suatu aktivitas. Ya, aktivitas. Kalau sudah dikatakan aktivitas berarti sama dengan tindakan ya. Tindakan. Nah, jadi tujuannya apa? Yaitu untuk menyelesaikan. Apa yang dia selesaikan? Nah, ini. Ya, untuk menyelesaikan. Apa yang dia selesaikan? Ya. Jadi kita tidak menyebutkan satu persatu, tetapi kita mencari kata umumnya saja. Apa kata umumnya?
sesuatu. Ya, kalau kita tentukan barangnya, kalau kita tentukan bendanya, berarti kita harus menuliskan di dalam definisi tersebut. Tetapi karena dia adalah umum, boleh dengan barang, boleh dengan hal lain, makanya kita buat kata umumnya adalah kata sesuatu. Ya. Nah, itu pengertian dari teks prosedur ini. Nah, jadi intinya di sini adalah langkah-langkahnya, ya. Nah, caranya, ya. Nah, kemudian apa yang ada di dalam teks itu, ya? Apa yang ada? Yang ada adalah ada tadi langkah-langkah dan cara, ya. Ada langkah-langkah dan cara. Nah, jadi biasanya kita dapatkan di sini. Kita dapatkan di sini contoh. Kita bisa dapatkan teks prosedur misalkan dalam petunjuk pemakaian. Petunjuk pemakaian. Nah, ini kita dapatkan ini. Ya. Petunjuk pemakaian. Iya ya? Pemakaian. Apa petunjuk pemakaian? Misalkan barang ya, barang. Blender. Blender ya. Blender, kalau kita beli blender kan ada buku ya, buku apa? Buku petunjuk ya. Bagaimana cara menghidupkannya sampai bisa kita gunakan. Iya kan? Itu namanya adalah teks prosedur dalam bentuk petunjuk pemakaian. Itu petunjuk pemakaian. Misalkan kita beli obat ya. Apa yang ada di dalam obat tersebut? Apa yang ada di dalam obat tersebut? Petunjuk? Petunjuk penggunaan obat. Ya, petunjuk penggunaan. Ya, penggunaan obatnya. Bagaimana, berapa kali dalam satu hari? Apakah diminum semua biar overdosis, habis itu tidur? Atau sebelum makan atau sebelum makan. Iya, itu teks prosedur. Tes prosedurnya. Kemudian selain itu juga misalkan di ujian ya. Di ujian. Sebelum kita mengerjakan, di lembar jawabannya ada petunjuk nggak? Ada ya. Apa isinya di dalam itu? Coba, apa isinya dulu? Bilangkan salah satu jawaban atau dicoret apa di begini, saya berbicara di Eljun ya, Eljun, lembaran jawaban ujian nasional. Misalkan di SMP kemarin, oke. Misalnya sekarang, apa petunjuknya? Gimana petunjuknya itu? Dihitamkan atau disilang. Tidak, buat kalimatnya lah. Kalimat langkah pertama, langkah kedua, ketiga, seterusnya. Pilihlah salah satu jawaban. Apa sih? Nama kamu sesuai kota apa gitu loh. Nama dulu tuh. Isilah data kamu. Isikan data kamu dengan lengkap dan apa? Lingkari atau dihitamkan? Dihitamkan. Gak ada dihitamin ya, dihitamkan. Dihitamin di bahasa sehari-hari itu dihitamin. Bolehlah kalau kamu ngomong sama sama teman-temanmu, bolehlah pakai in-in-nya ya. Kalau di Indonesia nggak ada in-in-nya. Boleh menggunakan in, tapi ada kata yang lebih tepat untuk digunakan akhiran i. Ya, misalkan apa kata-kata i dulu yang ada akhiran i? Ada akhiran i. Apa kira-kira?
Bukan, tidak betul itu. Akhiran Mengakui. Hah? Mengakui. Ya bisa. Jadi kalau menghitami itu bukan itu menghitamkan, ya. Oke, jadi isi data kamu dengan lengkap dan ya hitamkan, ya kan? Menghitamkan. Oke, langkah kedua apa langkah kedua? Setelah sudah kita tulis nama lalu kita hitamkan apa? Langkah kedua apa? Kerjakan dengan teliti. Kerjakan dan teliti. Apalagi? Tulis nanti kalau misalkan itu ada tulisan saya bekerja dengan jujur gitu, ada kayak tulisan di bawahnya gitu, Mas. Di bawah ya. Setelah itu apa lagi? Tanda tangan. Jangan berdoa. Berdoa. Ya berdoa lah tadi di atas ya. Di atas lah itu maunya ya. Iya. Ya oke. Kemudian terakhir apa yang terakhir? Biasanya terakhir ini himbauan terakhir ini penting sekali ini. Biar tidak terjadi kesalahan. Apa kalimat yang bisa kamu ingat waktu kamu ujian nasional waktu SMP? Jangan lupa periksa kembali jawaban Anda. Ya, betul. Jangan lupa ya memeriksa kembali jawaban yang sudah kamu pilih. Ya, nama juga. Ya. Jadi biasanya petunjuk itu di mana dicantumkan? Apakah di atas atau di bawah bulatan itu? Di mana kira-kira dicantum? Di atasnya. Kenapa? Apa alasannya? Apa alasannya kenapa di atas? Karena agar yang pertama dilihat kan itunya dulu, peraturan dulu, terus mudah melihat. Ya, jadi pertama peraturan dulu, aturan. Terus kedua soalnya. Ya, begitu ya. Jadi itu di atas ya, sebelum kita mengerjakan untuk pilihan jawaban di bawah. Kenapa? Karena itulah petunjuknya dulu. Kita baca petunjuknya dulu. Berdasarkan petunjuk itu nanti kita bisa mengerjakan. Ya. Nah, jadi itu tentang teks prosedur, ya. Kemudian ada lagi teks yang termasuk teks prosedur ini teks yaitu misalkan mengenai cara mengerjakan sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu. Apa ini contohnya ini? Coba. Memasak ya. Memasak. Kalau memasak, itu gampang lah ini ya. Nah, dalam memasak, ya ada 3 poin itu yang harus kita betul-betul pahami. Pertama, apa yang mau kita masak? Apa bahannya? Dan bagaimana cara memasak? Itu ya. Kalau memasak ya. Alat dan bahan. Apa lagi? Alatnya juga ya. Alat dan bahan. Ya. Ya. Oke, jadi yang pertama adalah apa barang yang mau kita apa yang kita masak? Apa yang kita masak? Yang kedua, alat dan bahannya apa? Ya. Dan ketiga, cara memasaknya. Ya. Coba kita ambil contoh yang paling paling gampang, ya. Kali ini kita mau masak Telur mata sapi. Gimana itu? Itu gampang itu ya. Anak-anak kecil, ya, anak yang masih kelas 5 SD saja bisa dia masak ini. Mari kita masak. Mari kita masak. Siapkan telurnya. Ya. Siapkan mangkoknya. Ya, ada yang bercerita. Ada yang menceritakan sama Miss itu bagaimana cara memasak telur mata sapi? Ala sistakol. Apa? Gimana caranya? Pertama siapkan telurnya 2. Kemudian bagiannya yang kedua siapkan minyak
minyaknya. Keempat itu garamnya. Hmm. Kemudian kalau sesuai selera tambahin sambalnya atau Iya. cabai. Oke. Sudah betul itu. Tapi alatnya apa alatnya? Oh, alat-alatnya wajannya, Hmm. terus Spatulanya, Ya. Ah, kompornya. kompornya. Ya. Nah, baru cara memasaknya. Cara memasaknya gimana? pecahkan telurnya. Belum, gimana? Belum lah. Oh, pecahkan. Lantai, guys. Apa ini? Nah, oke. Langsung dipecahkan telurnya, Mirakel. Enggak juga, maaf nih, maaf. Langsung dipecahkan telurnya? Panaskan minyak dulu lah. Iya. Dia dulu dipanasi, kemudian kompor. Ya. Jika kita sudah sentuh itu panas, ya goreng. Goreng. Disentuh. Disentuh. Kok disentuh? Nah, jadi pertama apa yang pertama? Nyalakan apinya. Iya. Atau nggak dinyalakan ya? Oke. Nyalakan apinya sesuai selera. Ah. Nyalakan apinya. Oh iya ya, nyalakan apinya sesuai selera. Iya ya. Oh, bukan begitu kalimatnya. Nyalakan apinya. Nyalakan apinya dengan ukuran sedang. Itu. Oke. Nah, itu. Oke, baru apa? Apa lagi yang kita ambil? Terus kompornya. Minyak, Bang. Sediakan wajan dulu. Wajan dulu lah, wajan dulu. Mungkin kan ada wajan kok makan minyak. Langsung dia ambil minyak. Nggak lucu. Ambil wajannya dulu ambil. Ya, wajannya dulu ambil ya. Ya, udah, wajannya diapain? Tuang minyaknya. Ditaruh, Ditunggu panas dulu, Mi. Wajannya diapain? Ditaruh lah di atas apinya. Oke, ditaruh, diletakkan. Oke. Dah. Kemudian taruh minyaknya. Taruh minyaknya. Tuang, bukan taruh. Tuang. Ya. Kalau taruh botolnya pun Habislah kalau taruh semua. Oke. Udah. Lalu? secukupnya. Minyak secukupnya. Tunggu sampai panas. Jika kau panas. Kalau udah panas. Iya. Nah, jika kau sentuh panas, ceplokkan. Coba kau masukkan tanganmu dulu. Panas belum? Belum, jangan begitu, itu bahaya. Ya, jadi tunggu sampai wajannya itu atau minyaknya sudah mulai panas, ya. Mulai bernyanyi. Belum bernyanyi dia, udah berkicau dia gigit. Nah, itulah. Terus apa lagi apa yang diambil? Siapkan helm loh, Miss. Helm, jas hujan. Untuk apa itu? Nanti dia meletup-letup. Untuk apa? Pakai helm. Nanti kena kulit Kalian kok pakai baju merah? Nah, itu dia. Baru ambil telur. Iya ya? Ambil telur. Diapain telurnya? Pecahkan telurnya. Dipecahkan. Pecahkan telur. Oke. Yang pecahkan telur kan? Pecahkan telurnya. Itu lain. Lain itu. Terus, apa yang ditambahkan di telur itu? Garam secukupnya. Jangan sampai asin. Nanti kalau asin orang yang nggak mau makan. Oke. Asinan, Miss. Asinan. Asinan ya. Baru. Oke. Terus Taruh cabai rawit kalau mau. ya tambahkan garam. Baru Taruh bahan. bagaimana selanjutnya? Tunggu telur. Selanjutnya tunggu Selanjutnya bawahnya tunggu. Ya, tunggu telurnya
matang ya. Baru dibalikan pakai apa tadi? Pakai apa? Pakai tangan, Miss. Pakai kayu, tangan. Kaki, Miss. Pakai kaki. Nah, Naomi pakai kaki, Miss. Kakinya Pakai. ini kuat. Oh iya ya. Kaki baja. Oke. Bercanda Nomi ya. Baja, guys. Oke, pakai apa kita? Pakai sendok, spatula, kayu. Kayu juga. Bisa kayu. Kayu nggak Kayu, Miss, kalau manusia purba, Miss. Oh ya, manusia purba ya. Iya ya. Oh, berarti kita manusia apa ini? Manusia apa kita? Modern. Oh, modern ya. Kita homo sapien. Oh, maksudnya. Oke. Nah, betul. oke, sudah masak, udah matang dia, lalu diletakkan di mana? Di piring. Oh, Piring, Pak. oh di piring. Saya Miss pikir di keranjang. Di keranjang. Siapa tahu kan di keranjang kan, itulah ya. Udah, oke. Di keranjang guys. Di laundry. Oke, jadilah mata sapi, lalu disajikan, ya. Nah, disajikan. Nah, setelah disajikan diapain lagi? Dihancurin, Miss. Oh, dihancurin. Dihayalkan. Diayalkan. Diilustrasikan, Miss. Oh iya ya. Oke. Lalu dideskripsikan apakah enak atau tidak ya? Nah, begitu. Nah, dari teksturnya, dari rasanya, oh, dari warnanya. cara penyajiannya. Ngaruh ini telur ceplok dong. Cuma telur ceplok. Ya, nggak apa-apa, Gap. Nggak apa-apa. Dino nangis tahu nengok itu. Jangan terus. Nangis lagi, baru pingsan. Oh iya ya. Oke. Audisi kok pakai telur ceplok. Iya. Jadi itu cara mengerjakan sesuatu, yaitu cara memasak mata sapi ya. Gampang sebenarnya, gampang ya. Tapi ada juga yang tidak bisa memasak itu ya. Nah, ada yang gosong. Nah, kenapa? Karena mungkin dia tidak mengikuti bagaimana cara membuat dengan baik. Kalau dia buta lagi gimana, Miss? Gosong. Miss, nanti dia taruh ini, Miss, apa? Apa? Untuk kue itu, Miss, pewarna makanan untuk kue. Dia kira kan bukan untuk itu lah. Emang bolu. Emang bolu. Iya, Miss, kan Oh. gitu kan. Gitu ya. Atau dipikirnya martabak kali ya? Iya. Oh iya, Teori kalian martabak yang kenapa warna itu, menjadi Miss. kali sih? Campur Telur ceplok loh, gak ribet. Gak ribet ya. Jadi itu gampang ya. Miss sudah Nih buat aku kayak gini. Miss memberikan apa namanya ya, gambaran ya, itu contohnya untuk tes prosedur ini. Nah, tadi petunjuk pemakaian sudah ya, pemakaian sudah mengerjakan sesuatu ya. Kemudian cara untuk bagaimana ini? Membuat ya, bukan membuat apa namanya? Membuat suatu aplikasi. Nah, bisa juga itu ya. Nah, kalau bisa itu lebih bagus lagi itu. Nah, misalkan membuat satu foto ya. Nah, itu misalkan membuat inilah membuka email ya, membuka email. Bisa itu. Aduh. Nah, membuka email. Ya, pertama-tama hidupkan dulu datanya. Hidupkan datanya. Punya HP dulu. Salah Miracle. Pertama-tama hidupkan HP-nya. Iya, hidupkan HP. Harus punya HP atau laptop dulu. Ya, Hidupkan laptop. gimana mau bisa ini ya, betul. Hidupkan dulu. Iya juga ya. Hidupkan ya, hidupkan HP atau laptopnya. Nah, setelah sudah dihidupkan, ya baru apa lagi? Baru open, ya hidupkan ininya, hidupkan, pastikan data Anda menyala. Ya, datanya. Anda juga ada gitu. Ya. Iya benar-benar.
Jadi semuanya itu sampai jadi itu ada email, berarti itu namanya teks prosedur. Ya. Dan bukan hanya itu, cara membuka misalkan Facebook, membuka Instagram, ya. Maksud saya ini membuat akunnya ya, akun di misalkan di cara berkedip, cara bernafas. berkedip bernafas. Perlu dikasih tutorial bernafas gitu. Tutorial bernafas. Nah, jadi itu tidak perlu diajarin masalah itu kayaknya. Ya. Oke. Jadi itu di teks prosedur. Nah, kemudian misalkan dengan barang yang lain. Ya, barang-barang misalkan cara menghidupkan laptop. Cara mengecas HP. Habis baterai misnya. Cara mengecas HP, Miss. Ya, cara mengecas HP, baterai mis habis, gitu kan? 50% ya. Tinggal berapa persen? Oke. Ya, bisa juga itu ya. Kemudian cara menghidupkan TV, cara menghidupkan komputer. Cara membangunkan manusia. Menggabungkan manusia, gimana cara membangunkan manusia? Pertama-tama kita harus punya wajan. Kedua, Wajan dong, mau diapain? Mau diapain wajan? Dia mau masak telur di kepalanya. Oh, masak telur di kepalanya. Ya, jadi itu teks prosedur, ya, gambaran teks prosedur tentang contohnya dan bagaimana dengan pengertiannya. Ya, pengertian dan contohnya. Bagaimana? Udah banyak cerita-cerita tentang ini. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ya. Sejauh ini saya rasa semuanya paham deh. Paham ya, karena ini masalah masak-masak nih. Masak-masak, cara pemakaian suatu barang. Nah, jadi kita tidak lupa ya membahas teks yang ada di buku. Ya, Miss jelaskan ini tadi itu untuk lebih paham ya bagaimana dengan teks prosedur. Ya. Jadi pengertian sudah. Bagaimana dengan teks prosedurnya? Ada teks prosedur petunjuk pemakaian, cara mengerjakan sesuatu, ya. Dan satu lagi ada nanti petunjuk ya, petunjuk misalkan denah ya. Denah itu apa namanya itu? Itu teks prosedur itu. Misalkan ada denah ya, dia menggunakan gambar. Denah. Ya. Misalkan pernah nggak kamu lihat kalau di surat undangan pesta pernikahan atau undangan apalah dia. Pernah. Ada denah kan? Ada denah di situ ya. Denah. Jadi lokasi. Jadi itu sebenarnya ketika kita mau baca itu, kita gambarkan dalam bentuk definisi kalimat kata-kata, itu sudah teks prosedur. Ya. Sudah teks prosedur itu. Tapi kalau ditanya gambarnya bukan. Tapi kalau misalkan dijelaskan berdasarkan gambar tersebut, itu namanya teks prosedur. Ya, maksudnya orang itu sudah sampai di posisi di mana? Posisinya di sini. Setelah ini apalagi? Nah, Tumiyang kok Tumiyang? Emang ada yang meninggal? Gibi. Undangan apa? Menghadiri acara orang yang ini wafat ya kan? Jangan aneh-aneh dulu, Gap. Takut kita di COVID ini, jangan aneh-aneh dulu pikirannya. Oke? Itu ya. Itu tentang denah ya. Kalau misalkan kita tanya untuk lokasi, ya kita tanya kepada orang, misalkan kita tidak tahu lokasinya, dia menjelaskan. Ketika dia menjelaskan itu sudah ada teks prosedur itu. Ya, karena dia mengarahkan kita ya, kamu lewat di sini nanti, habis ini kamu belok kiri, nanti ketemu dengan ini, baru dapat ini. Nah, seperti itu teks prosedur itu. Ya, teks prosedur. Jadi itu tentang teks prosedur ini. Ada contoh dan pengertian, itu sudah kita bahas. Oke, kita masuk ke teksnya. Coba lihat halaman 6. Halaman 6. Nah, halaman 6 ada di situ, halaman 6, trik membaca peluang dan menulis lamaran pekerjaan. Ya. Ada triknya ya. Ya.
Trik membaca Berarti peluang. gitu. Ya, TV. ya, trik membaca peluang dan menulis lamaran pekerjaan. Artinya, kita membaca dulu, kalau ada lowongan pekerjaan, baru kita tulis surat lamaran pekerjaan. Itu. Oke. Nah, siapa sih yang mau baca ini paragraf pertama ini biar bisa kita pahami? Anak baru lah kasih. Bisa kasih? Mana kasihnya? Ada kasih? Walah, habis. Iya, Mi. Nah, silakan dibaca paragraf pertama. Bacalah ketika krisis moneter melanda, kegiatan bisnis mengalami penurunan hingga 70%. Itu pun dalam perekrutan pegawai baru. Akan tetapi, saat ini kegiatan mencari tenaga-tenaga baru kembali marak. Penawaran kerja yang tengah ramai datang dari industri berbasis ekspor, seperti garmen, mainan anak-anak, dan rokok. 2. Jasa keuangan. 3. Jasa retail. 4. Jasa konsultan. 5. Teknologi tinggi. Serta 6. Teknologi informasi. Seorang staf dari manajemen consulting service, sebuah perusahaan melihat bahwa sekarang adalah saat yang baik untuk meraih pekerjaan, apalagi kesempatan kerja untuk wanita dan pria sudah lama. Dia menilai bahwa dibandingkan dengan sebelumnya, peluang wanita untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar, seperti di bidang kehumasan dan kesekretariatan. Tingginya tingkat pendidikan juga semakin mendukung hal tersebut, diikuti pula dengan berkembangnya dunia kerja. Secara kemampuan intelektual dan kepemimpinan, wanita dianggap mampu bersaing dengan pria. Hanya saja, bersamaan dengan tumbuhnya aneka peluang kerja, pekerjaan semakin selektif. Hal ini mengingat calon karyawan yang terbaik atau paling Halo? Putus-putus. Sudah ya? Oke. Nah, jadi ini teksnya dia menjelaskan bagaimana tentang peluang kerja. Ya, peluang kerja. Jadi di situ kan dia menjelaskan bagaimana di Indonesia. Ya, penurunan ini teks ini, masih teks ini. Nah, jadi apa yang mau kita ini kan kita ambil dari teks ini. Nah, kemudian dia katakan di sini penurunan hingga 70%. Ya, dalam perekrutan pegawai baru ada di situ penjelasannya. Yang satu adalah industri berbasis ekspor. Ya, seperti garmen, ya, mainan anak-anak dan rokok. Jasa keuangan, jasa retail, jasa konsultan, teknologi tinggi, teknologi informasi. Ya, itu yang dijelaskan. Nah, ini sebenarnya tentang bagaimana dan jenis tentang pekerjaan ini, peluang untuk bekerja. Ya. Jadi kesempatan untuk wanita dan pria itu udah mulai sama. Tapi kalau di Batam ini nggak seperti itu ya. Ya. Peluang bekerja itu, pekerjaan itu lebih besar untuk laki-laki atau wanita ya? Kalau di Batam? Laki-laki. Iya, laki-laki. Nah, tapi bukannya perempuan ya? Kalau di ini banyak yang menganggur adalah laki-laki. Yang cepat Perempuan. yang cepat Tapi mendapat. Miss, kalau di PT-PT muka kuning gitu banyakan laki-laki yang kerja. Iya ya. Berarti Ini aja. Sama. sama ya. Sistem patriarki nggak dianuin lagi kan di Indonesia? Ya. Jadi gimana? Kalau tapi ada saya lihat kan, bukan apa ya, bukan saya mau tanya sama orang yang apa namanya, yang bergerak untuk mengenai tentang pekerjaan, tenaga pekerjaan. Tetapi kalau saya lihat hari-hari itu laki-laki lebih sedikit lah yang bekerja, tapi perempuannya lebih banyak karena perempuan itu lowongan pekerjaannya kalau di Batam itu luar biasa. Bukan begitu ya?
Iya, dekat rumah saya pun yang perempuan yang kerja. Iya, Iya. karena kalau laki-laki itu kan pekerjaannya memang pekerjaan yang berat ya. Bukannya Ah, yang di Tanjung Uncang itu apa ya, Miss? Laki-laki semua. ya iya ya juga. Tapi sekarang Tapi menurut saya hmm, sesuai bidang sih, Miss. bidang Sesuai bidangnya aja. Kalau misalnya ya PT kayak tadi Oh, kalau iya, dia iya. bilang PT, banyak kan laki-laki, most of them. Kalau misalnya yang kerja-kerja kayak misalnya sekretaris atau kayak resepsionis, nah itu cewek, yang hotel-hotel lah cewek, iya. most of them gitu loh, sesuai bidang sih. Iya, sesuai bidangnya ya betul. Kalau yang di Tanjung Uncang itu kan yang PT perusahaan apa PT itu ya yang bagian perkapalan ya. Iya ya. Iya. Nah, mungkin kan yang perempuannya bagian office-nya aja. Kalau laki-laki lebih banyak di sana. Rasa ya itu paling banyak di sana. Iya benar-benar. Nah, jadi itu salah satu juga ya, salah satu juga untuk memahami bagaimana cara kita itu ya memahami tentang peluang kerja. Nah, jadi di sini dijelaskan ceritanya ini. Nah, jadi kita dilihat juga mengenai intelektual atau kepemimpinan. Nah, jadi wanita dan laki-laki itu bersaing katanya di teks ini ya. Ya. Memang kalau bersamaan dan tumbuhan ini katanya bersamaan dengan tumbuhnya aneka peluang kerja,